Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Senang sekali saya Raf Zamzali bisa kembali menyapa Anda di spesial talk show Green Radio Line. Dan kali ini sangat-sangat istimewa karena kita berbincang langsung dengan orang nomor 1 yang ada di Kabupaten Siak se-Indrapura. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Ibu Dr. Afni Zulkifli. Terima kasih Bu Afni atas waktunya. Dan sahabat Green, tentu kita akan berbicara tentang sejauh mana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun support ataupun dukungan kolaborasi terkait dengan upaya kita untuk mewujudkan agenda yang dilakukan oleh Forest Stewardship Council, salah satu lembaga nirlaba yang bertugas melakukan sertifikasi terhadap aktivitas industri yang berbasis hutan tanaman industri. Dan tentu saja di Kabupaten Siak, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penggerak ekonomi, industri ini menjadi penting untuk ditata, tapi satu sisi kita juga ingin keberlanjutan tetap terjadi di Kabupaten Siak, hubungan antara korporasi, masyarakat adat, masyarakat setempat itu harmonis, dan pada akhirnya semua komponen punya nilai tambah ekonomi dari sisi kesejahteraan, dari sisi korporasi, pertumbuhan ekonomi naik, dan dari sisi masyarakat juga begitu. Baik, kita langsung saja sapa, apa kabar Bu Bupati? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas waktunya. Bicara soal bagaimana kemudian Kabupaten Siak ini bisa mendorong atau mendukung terjadinya implementasi dari Forest Stewardship Council ini untuk melakukan remediasi terhadap, karena kita tahu nih Bu Afni, masa lampau itu industri dan masyarakat, lalu juga ada konflik tenorial di situ yang tak kunjung selesai. Nah, FSC memberikan kabar baik bagi kita bagaimana kemudian 3 komponen itu bisa menyatu. Seperti apa dukungan dari Kabupaten Siak? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya ya, bagi kami itu bukan soal alatnya. Alatnya itu FSC kah atau apakah, kan banyak ya. Kita kalau di Indonesia kan kita juga punya juga yang sudah di launching juga oleh Kementerian Kehutanan ya. Bahwa ada standar-standar yang dikeluarkan terkait dengan industri berkelanjutan. Tapi bukan di situ sih. Entry point bagi kami, pemerintah daerah adalah agar konflik tenorial itu dihentikan. Sudah bukan waktunya lagi saat ini konsesi ataupun perusahaan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau mengedepankan hanya satu pihak saja. Tanpa memikirkan kepentingan atau keterbutuhan masyarakat lokal terhadap keberadaan industri itu sendiri. Jadi kita ingin bagaimana ketimpangan sosial itu juga bisa diminimalisir dan masyarakat juga merasakan dampak positif dari hadirnya industri di tengah-tengah mereka, bukan sebaliknya. Jadi kalau kami sih melihat FSC ini bukan sekedar alat untuk bisa menyeleksi mana-mana industri yang berkelanjutan, tetapi lebih kepada konflik ini harus segera dihentikan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun kalau melihat histori seperti yang dikatakan tadi, nggak ada kata adil sebetulnya untuk masyarakat lokal, karena ini adalah tanah yang ada di depan mata mereka gitu. Nah, kalau saya tetap sampai hari ini konsisten menyuarakan agar keberadaan HTI, lalu keberadaan HGU, keberadaan juga kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk juga ada dari BUMN juga kan, PTPN 5 dan lain sebagainya, itu saya tetap konsisten akan menyuarakan yang namanya keadilan ekologis. Jadi keadilan ekologis itu ada ruang hidup yang adil untuk masyarakat. Adil tidak mesti harus sama. Industri boleh dia punya 5.000, kita punya 1.000 saja untuk rakyat, tapi kita bisa ekstensifikasi di situ apa-apa yang menguntungkan untuk masyarakat. Bagi kita itu sudah adil. Kita nggak minta harus rakyatnya juga ngelola 5.000 dan harus setara gitu, nggak mesti ya Bu? Gitu. Adil tidak mesti harus sama. Di tengah pemerintah kita, negara kita membutuhkan nilai tambah pajak yang luar biasa.
mungkin kita pemerintah daerah apalagi masyarakat Ya, betul. tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan produksi ya berskala industri. Tapi kedaulatan dari masyarakat untuk bisa dia mendapatkan keadilan ekologis itu tetap akan kami suarakan. Bu Afni, ada dua nilai penting yang diusung dalam implementasi FSC itu. Ada nilai kepastian hukum dan partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat yang selama ini dalam persepsi kita terabaikan. Betul. Sebetulnya apa tantangannya dan seperti apa dukungan dari Pemkab untuk memastikan bahwa kepastian hukum terhadap kelompok masyarakat rentan dan partisipasi mereka itu betul-betul terlibat dalam proses-proses perumusan kebijakan khususnya soal kehutanan dan manfaatnya. Ya, saya kan masih baru ya, baru 2,5 bulan lah gitu. Hal pertama yang saya lakukan, saya harus protek dulu rakyat saya gitu, untuk tidak melakukan jangan sampai mereka masuk pada ranah yang melawan hukum dulu gitu. Nah, tetapi di saat kami baru menjabat kan udah pecah konflik di SSL. Betul. Nah, konflik di SSL ini kan hanya puncak dari gunung es. Ya, betul. Di bawahnya ini masih banyak lagi, hampir ada di seluruh kecamatan. Nah, jadi upaya saya pertama tentu saya protek rakyatnya dulu. Protek rakyatnya dengan cara pertama kebijakan yang saya tanda tangani adalah agar kepala desa penghulu tidak lagi mengeluarkan izin dulu dalam bentuk apapun, SKGR kah, SKT kah, jual beli lahan, itu kita stop dulu, apapun itu, karena khawatirnya mereka melakukan pelanggaran hukum di situ. Nah, yang kedua kita mau melakukan mediasi yang memaksa dalam tanda kutip agar yang hadir itu ownernya bukan humasnya gitu. Nah, kalau yang hadir humasnya kan tidak mengambil kebijakan. Nah, makanya bupati yang hadir di situ gitu, bukan yang lain. Kalau saya itu kemarin untuk SSL itu pernah kita berdialog dengan multi pihak, pentahelik itu 5 jam. Saya sendiri yang memimpin. Iya. Jadi saya sendiri yang memimpin agar kita bisa negosiasi gitu. Ada kesepakatan titik temunya kemarin. Kesepakatan itu ada, cuma kan tidak final mengikat. Karena kan urusan kehutanan tidak di pemerintah kabupaten. Yang bisa kami lakukan hanya mediasi seperti ini, kecuali kalau kami yang punya kewenangan izinnya lebih enak kali ya. Kita pangkas saja izinnya kan seperti itu luasannya. Tapi tentu itu jadi report ke pusat ya. Pasti. Udah saya laporkan juga. Paling tidak yang bikin saya agak sedikit happy yang datang itu ownernya setelah konflik 20 tahun. Ownernya bersedia datang dari undangan kita. Nah, kemarin untuk konflik yang HGU yang datang bukan ownernya, saya nggak mau, saya hentikan rapatnya. Saya bilang ini yang undang bupati, yang hadir bupati. Paling tidak kehadiran pemimpin di situ, saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin sesuai dengan visi misi kami, bahwa kita ingin bermartabat di tanah kita sendiri. Kalau bicara soal strategi dari mengurai akar penyebab dari konflik, katakanlah ini kan masing-masing, ya kenapa disebut tenurial, konflik tenurial, karena mereka masing-masing punya legal standing, punya klaim akses dan segala macam. Seperti apa cara atau pendekatan Bu Afni untuk mengurai soal konflik klaim itu? Kami sudah bentuk satgas. Satgas ya. Sebetulnya kan sudah sebelumnya sudah ada tim percepatan perhutanan sosial. Itu kan untuk menyambut program. Tapi kalau saya melihat di Siak ini bom waktunya kan sudah terpasang di mana-mana nih. Hampir di semua kecamatan, tinggal nunggu meledak saja. Maka kami mitigasi dengan memiliki satgas dulu. Nah, ini sudah mau naik, saya tinggal tanda tangan. Nanti di situ kita libatkan semua pihak termasuk NGO, media, supaya nanti ada tempat mengadu dulu nih ke masyarakat. Nah, habis itu camat, lurah, penghulu. Begitu saya masuk jadi bupati, saya tanyakan, kalian paham nggak baca peta? Enggak. Mereka tidak bisa membedakan warna kuning, putih, ungu. Itu sehingga kalau rakyatnya lagi mau buka lahan, bertanya sama penghulunya, nggak ngerti kan penghulunya, dibilang itu tanah desa dan lain sebagainya. Jadi edukatif kita kepada masyarakat itu penting. Sosialisasi itu penting. Baru kemudian kita bantu dengan kebijakan satgas itu. Lalu nanti kita intervensi juga dengan program-program. Dan yang paling penting lagi ya negosiasi tadi. Negosiasi antara kita dengan konsesi. Agar tidak lagi mengedepankan penyelesaiannya dengan
kekerasan. Karena kan sampai hari ini beberapa aparat dari perusahaan masih dalam tanda kutip Intimidasi. mempersenjatai diri mereka gitu loh. Oh, oke. Baik dengan pentungan, Ya, ya, ya. baik dengan apa namanya tuh, apa listrik. Oke. Saya ada tuh beberapa perusahaan Sampai itu. sekarang? Yang listrik saya belum pernah dapat pengakuan ya, Ya. tetapi yang mengadu masyarakat ada. Tapi yang bubuk merica sudah ada pengakuan. Oke, Jadi oke. jadi satpamnya itu SOP-nya harus pegang bubuk merica gitu. Oke. Yang semprot air mata itu. Oke. Nah, saya bilang selagi seorang satpam megang semprot merica, yang itu pasti pedasnya luar biasa, berarti mereka merasa terancam di tempat usaha mereka sendiri, yang itu harusnya tidak perlu terjadi gitu. Bagaimana mungkin konsesi yang mereka itu diminta oleh negara mengolah lahan itu untuk menambahkan pajak, tapi mempersenjatai diri mereka seolah-olah mereka berhadapan dengan perampok. Kan ini kan begitu. Betul. Coba logika kita. Ngapain harus pakai mempersenjatai diri kalau mereka itu istilahnya itu nyaman dan aman dengan tetangga di sekitarnya. Karena mereka merasa tidak nyaman dan aman, itulah kemudian mereka mempersenjatai diri. Berarti selagi masih mempersenjatai diri, berarti ada sesuatu yang belum selesai di situ gitu. Nah, itu yang harus kita cari jalan. Saya menginginkan resolusi konflik itu bukan parsial tetapi permanen. Ya. Oke, baik sekali. Nah, Bu Afni, kalau kita masuk, anggaplah ketika pemerintah ingin memoderasi terjadinya konflik ini, baik itu ke korporasi ataupun kelompok masyarakat. Nah, saya ingin ke konteks masyarakat dulu. Ini kadang-kadang empiriknya, kenyataannya itu kadang pendekatan ke masyarakat itu perlu kita lakukan secara, Ibu tadi pakai istilah permanen dan berkelanjutan ya. Pemahaman masyarakat terhadap konteks hukum, perencanaan, itu justru penting. Nah, selama ini apa yang dilakukan untuk menyadartahukan dan menguatkan pengetahuan masyarakat supaya mengerti untuk menata kelola lahan dan kawasan yang mereka miliki? Itu berat sekali. Saya merasa menyadartahukan masyarakat itu berat sekali. Apalagi di Siak. Kenapa? Karena dulu lahan ini adalah hutan mereka. Gitu loh. Artinya apa yang mau kita sadarkan dari orang yang memang memiliki lahan itu dahulunya gitu loh. Jadi menurut saya penyadartahuan itu justru kata yang tepat untuk pemilik konsesi, bukan untuk masyarakatnya gitu. Bahwa terlepas kemudian ada cukong-cukong masuk, oknum-oknum besar masuk, disitulah harusnya ada negara hadir agar rakyat-rakyat ini tidak dibodoh-bodohi oleh para cukong, tidak diakal-akali oleh para cukong, tidak diintimidasi dengan iming-iming uang. Tapi kalau artinya Bu Bupati ingin mengatakan pemberian izin dengan skala yang luas, yang ugal-ugalan ini dilakukan sekehendak. Kan memang diakui sama pemerintah. Kan memang diakui bahwa sama beberapa menteri oleh Bapak Presiden dari Pak Jokowi juga mengakui itu. Makanya ada lahir perhutanan sosial, ada lahir Tora, ada lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan semua dari kesadaran pemerintah bahwa dulu ada pernah terjadi keterlanjuran yang luar biasa, yang kemudian ayo kita perbaiki bersama tata kelolanya. Cuman bukan mengakui kesalahan ya dalam maksud saya ya, tapi lebih kepada oh iya ini masyarakat nggak boleh kita tinggalkan gitu loh. Nah tapi kemarin waktu retreat, waktu dengan apa kan Mendagri, juga ya ada beberapa menteri mereka mengatakan oh iya Bu Bupati dulu kita akui bahwa izinnya ada yang kebablasan, tapi memang kan tidak mudah Mas untuk menarik kembali gitu loh. Makanya penyadartahuan itu justru adalah kata yang tepat untuk diberikan kepada perusahaan. Nah, bagaimana mereka sadar bahwa dulunya contoh kayak kasus di Tumang itu. Rakyat dulu nggak pernah tahu yang namanya akasia, yang namanya sawit. Mereka nggak pernah tahu. Rakyat Siak itu dulu kami taunya itu karet dan hutan, hutan dan karet. Kami tidak pernah tahu yang namanya akasia, sawit. Yang mengajarkan industri ini kan era-era 90. Era-era kita mulai industri masuk secara masif dan luar biasa di pertengahan 80 lalu 90 gitu. Bahkan kemarin dari tetua kampung yang dia memang lahir di Tumang, dia bilang yang merusak sebetulnya hutan ini ya pemilik izin. Gitu.
Karena dulu mereka dibodoh-bodohin kan, Iya. dibilang tidak akan diganggu lahannya. Ternyata begitu kita confirm, kenapa kalian bikin surat kayak gini? Iya. Kalian janji nggak? Nah itu kan RKT yang dulu, bukan RKT yang sekarang ya. Iya. Kita kan dibodoh-bodohi lagi. Jadi kalau sekarang ini menurut saya tidak ada lagi selain kita menyuarakan keadilan ekologis. Oke. Karena sudah tidak bisa lagi berubah petanya kan. Mm-mm. Di sini APL, sini HTI, sini HGU. Kita mau pinginnya kita, kalau Iya. ditanya pinginnya saya, Oke. udahlah dicabut aja izinnya Iya. kan. Atau disesuaikan gitu. Disesuaikan. Yang Iya. bermasalah Ah. disesuaikan aja izinnya, disesuaikan. Tapi kan itu kan kata kita, Iya. bukan kata negara Oke. gitu. Dan kita kan harus taat dan tunduk dan patuh kepada negara bahwa ini harus dikelola. Saya kira kalau itu dikelola oleh masyarakat, PBBH itu dikelola lewat BUMD misalnya, atau ini, saya kira mungkin kayak kita nggak perlu seperti ngemis-ngemis DBH kan. Karena ada sirkulasi Betul. keuangan yang akan terus berputar Betul. untuk masyarakat kita. Itu supply untuk pembangunan luar biasa ya. Iya. Bisa. Penyerapan tenaga kerja, Penyerapan Mas, tenaga gitu. kerja. Hari Betul. ini ada satu perusahaan kita cek, nggak tahu tuh datang dari Oh. mana-mana aja pekerjanya, gitu. Ada satu yang juga mainstreaming di masyarakat adalah bahwa relasi antara pemerintah dan korporasi itu cenderung dalam tanda petik ya mengangkangi atau mengkebiri kepentingan umum, karena ada black market of justice, black market of power di situ, karena ada relasi kuasa. Bagaimana Bupati memastikan bahwa tidak lain tidak bukan hubungan negara dengan korporasi semata-mata hanya untuk menghidupkan iklim ekonomi, menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan. Karena ini susah diterima oleh masyarakat, bahwa buktinya saja pemberian izin yang lampau itu ketika undang-undang penanaman modal asing itu luar biasa, itu relasi yang dibangun oleh negara dan korporasi. Bagaimana dengan kepemimpinan Ibu mematahkan itu? Kalau dulu pertanyaannya diberikan kepada saya saat saya aktivis lingkungan, ya kalau saat dulu aktivis lingkungan pasti akan beda jawaban saya. Tapi berhubung hari ini saya adalah seorang bupati yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah kabupaten, maka saya mengatakan bahwa kita harus tetap support kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional berarti ada kepentingan merah putih di situ gitu. Nah, ketika izin itu diberikan, pasti negara sudah melakukan verifikasi secara ketat. Nah, yang mungkin saja hal itu tidak mampu dilakukan oleh masyarakat kita. Contoh soal tata kelola gambut pada radius ratusan hektar atau ribuan hektar, saya yakin tidak ada. BUMD manapun pasti tidak akan mampu. Skala masyarakat yang kecil itu saya yakin nggak akan mampu. Nah, tetapi artinya saya selaku bupati pasti akan tetap mendukung program nasional untuk bisa kita mendapatkan devisa ya namanya dari sana ya, untuk mendapatkan pemasukan negara. Cuma sebagai seorang kepala daerah yang dipilih, nah kan ini kan bahasanya kan vote-nya kan one man one vote, nah gitu kan, bahwa saya dipilih oleh rakyat, maka kewajiban saya adalah bagaimana hak-hak rakyat ini tetap terjaga di tengah-tengah izin yang luar biasa. Nah, contoh kan saya sudah pernah bicara, ada 4 desa atau 3 sampai 4 desa di Kandis. Dia terkepung oleh izin HTI dan terkepung oleh izin HGU. Sehingga ketika kita mau bangun jalan, perusahaan nggak mau kasih. Jadi kayak kita yang numpang gitu loh. Nah, padahal kita mau bangun jalan nih untuk rakyatnya. Dan itu bukan 1-2 manusia di situ. Ada puluhan ribu manusia di situ. Giliran kita mau minjem, mengajukan ini, mereka bilang, nanti kalau dibangun jalan sama Pemkab, jalannya kita ini nggak bisa lewat, nggak bisa kita sendiri yang mengatur. Jadi saya tuh sampai bingung gitu. Ini sebetulnya siapa yang numpang di siapa gitu. Jadi kan lebih kepada menyuarakan saja. Jadi soal kepentingan nasional kita dukung. Tetapi saya yakin tidak ada pemimpin di negeri ini, tidak ada presiden di negeri ini, apalagi sekarang Pak Presiden Prabowo yang backgroundnya adalah TNI, yang dia merah putih. Saya hakul yakin hatinya adalah untuk rakyat. Makanya kebijakannya kan terlihat bagaimana dia ingin peruntukannya kawasan hutan itu betul-betul pada tempatnya. Kalau lindung dan konservasi kita no debat, bahwa di situ jelas tidak boleh ada di situ. Tapi kalau hutan produksi,
karena ada hutan di depannya, Ya, ya. orang menganggap ini adalah hutan alam. Ya, ya. Padahal hutan produksi ini adalah hutan bisnis, hutan uang, Hutan, ya. gitu loh. Ya, ya, ya. Kan gitu. Betul. Bang, kalau hutan uang ya siapa sih yang nggak mau uang? Pemda juga kepengen, rakyat juga kepengen, Ya, ya, gitu. ya. Jadi ayo dong kita negosiasi gitu. Oke, menarik. Nah, balik ke soal kerangka kerja remediasi itu, kita juga diskusi dengan kali itu Pak Nazir Fuad ya, Bu Afni, mengatakan masih banyak masyarakat yang mengasumsikan bahwa remediasi ini adalah bentuk ganti rugi berbentuk material atau uang yang diberikan oleh korporasi yang sudah melakukan keterlanjuran terhadap kerusakan ekosistem. Tapi padahal sesungguhnya dalam konteks kerangka kerja remediasi itu adalah makna pemulihan itu adalah kawasan non material. Ini bagaimana memastikan kepada masyarakat bahwa remediasi dan pemulihan itu adalah terhadap ekosistemnya, bukan memberikan seperti sumbangan seperti itu. Ya, itu tugas kami berarti Ya. untuk bisa menyadartahukan masyarakat. Ya. Tapi begini loh Mas, kalau saya lihat masyarakat juga nggak minta uang. Nggak minta uang ya? Enggak, Oke. mereka cuma minta tanah mereka, Ya. kedaulatan mereka, Clear ya. ruang hidup mereka, Ya. itu kembali. Betul. Mohon maaf nih, kalau dikasih uang 10 juta dengan lahan mereka yang nenek moyang mereka punya itu 2 hektar itu harus diambil. Ya. Mereka pasti akan milih Tanahnya. lahannya, tanahnya gitu. Karena ini kan ruang hidup. Oke. Dikasih, mohon maaf, bukan, jangan 10 juta deh, 10 miliar aja Ya. dikasih. Dibanderol dengan lahan 2 hektar, saya jamin rakyat belum tentu ngambil uang, tapi pasti tetap bertahan. Karena kan di atas tanah ada marwah, Ya. di atas tanah ada histori, Good, good. ada sejarah, Oke. ada titik keringat orang tua mereka. Betul, betul. Histori itu Ya. yang tidak akan mungkin Ternilai, terganti. tergantikan. Yang dulunya mereka tidak ngerti soal tata batas administrasi. Ya. Mereka tidak ngerti hukum. Mereka cuma rakyat di kampung-kampung, di dusun-dusun. Tahu-tahu jadi kawasan. Ya, ya, ya. Tahu-tahu ini punyanya perusahaan. Histori itu, itulah yang tidak ada nilainya. Jadi saya lihat pada beberapa case gitu, kami nggak minta uang, Bu. Kami cuma minta hak kami. Ya. Di mana? Kepastian, Makanya mohon izin, ketika ada beberapa perusahaan main sagu hati kan Ya. ditolak sama masyarakat. Ya, oke. Nggak mau mereka itu, kami nggak mau sagu hati katanya. Jadi jangan ragu ya untuk melakukan remediasi ya, karena Iya. masyarakat butuh kepastian Hanya sebetulnya. kepastian. Kepastian. Makanya kan saya menyambut baik saja. Apapun lah namanya. Kalau di kita SFLK kan. Ya. Nah, ya, kalau ya, di ya. pemerintah Indonesia SFLK. Ya. Lalu ada FSC. FSC. Apapun lah Apapun alatnya. Tapi tolong hentikan konflik ini gitu. Sudah bukan masaknya lagi Ya, ya. di tengah. Makanya kan kami butuh kemitraan dari teman-teman media, NGO. Ayo kita hadir untuk mendampingi masyarakat di tengah ketidaktahuan mereka, minimnya pengetahuan mereka Luar terhadap biasa. hukum. Gitu. Luar biasa. Nah, kita ingin tahu juga, Bu, implikasi ekonomi yang kemudian didapat oleh pemerintah daerah ketika memang ekosistem dan sumber daya itu bisa dikelola dengan baik. Selama ini, seberapa besar, apakah sudah optimal, Bu Afni, terkait dengan sektor DBH, lalu juga insentif-insentif fiskal yang diberikan dengan skema dana perimbangan, dana alokasi, dan segala macam. Udah maksimal nggak sih diberikan kepada SIA dari pusat? Sekarang ini SIA ini kan nyawanya dari dana bagi hasil. Oke. 1,7 triliun dari 3,2 triliun APBD itu yang sekarang ya. Tapi kan sebetulnya uang kami cuma 2,2 triliun, berarti hampir 60%, 70% itu dari DBH. Kalau bahkan mungkin, jadi kalau dana bagi hasilnya telat saja, perencanaan kita pasti akan amburadul. Implementasi dari perencanaan. Dengan potensi minyak di bawah tanah, lalu sawit di atasnya, lalu akasia di lahannya, di atasnya itu sawit itu dengan HGU yang begitu nih. Lalu dengan angka-angka yang saya lihat 2,5 bulan menjadi bupati, dan dengan kenyataan bahwa kami harus menerima saluran DBH itu ngicrit-ngicrit istilahnya. Ngicrit-ngicrit tuh minggu ini 30 miliar, minggu depan ini 50 miliar. Ya bagi kami
tidak adil. Tetap tidak adil. Lebih banyak, lebih bagus, lebih baik kalau otonomi itu juga memberikan kepada kami untuk ikut mengelola bersama. Nah, contoh sekarang alhamdulillah Siak punya BSP. BSP ya. Nah, tapi kan kondisinya kita diwarisi pipa yang usianya 75 tahun dan kemudian tahun kemarin meledak. Pikir lagi kita kan. Habis itu ditambah lagi dengan ini tekanan-tekanan bagaimana supaya sumurnya harus sekian barel. Pikir lagi, duit lagi gitu kan. Habis itu kalau lahan nih, bicara lahan, izin-izin yang sudah terlanjur diberikan, menurut saya harusnya cepat bertindak sebelum konflik muncul. Dari sekarang dievaluasi, efektifnya berapa, produktifnya berapa, yang benar-benar bisa mereka kuasai berapa. Sisanya daripada konflik ke konflik ya di-cut aja, dirasionalisasi lahannya. Jadi yang konflik ya selesaikan dengan undang-undang perhutanan sosial kah dia, atau tanah objek reforma agraria kah, atau bahkan penyelesaian lewat RT RW, atau pelepasan. Nah, lebih baik begitu. Ngapain sih ini perusahaan dan rakyat kan sama-sama anak bangsa. Prinsipnya kan sama-sama anak bangsa. Bukan berarti kita anti dengan investasi, tetapi kan mohon izin nih. Investasi kita kan usianya lama banget. Bahkan lebih lama dari usia kita yang hidup sekarang. Ada yang sampai puluh tahun. Kita sekarang usia 40 tahun nih. Nanti ada tuh yang perpanjangan izinnya itu sampai 40 tahun kemudian. Atau ini kan juga ya wajar sih sebetulnya izin itu diberikan panjang untuk kepastian berinvestasi. Tetapi dievaluasi. Apa benar mereka sudah menjalankan komitmen mereka? Misalnya di HGU 20%-nya udah belum? Di HTI bagaimana? Di lahan-lahan yang BMN misalnya bagaimana gitu? Jadi dari sepengetahuan saya, entahlah mungkin saya belum terlalu menggali soal ini APBD, tapi dari postur yang ada sekarang bahaya sekali untuk daerah yang hanya mengharap dana transfer di tengah ketidakpastian juga transfernya itu akan seperti apa. Ini kayak sekarang contoh, kami sudah dibikin komitmen tuh yang tunda salur 2023, ini udah 2025 ya. 2023 DBH itu 170-an miliar. KMK-nya yang keluar cuma 70 miliar. Padahal yang 100 miliar ini udah masuk dalam perencanaan. Bergeser lagi. PI kita 150 miliar udah kita masukkan di perencanaan, sampai hari ini 0. Bergeser lagi, makanya kan defisit Siak kan begitu saya menjabat udah 800 miliar, nggak ada duitnya lagi. Makanya saya bilang nggak usah lagi bilang Siak kaya, kita nggak ada duitnya. Makanya saya sepakat juga dengan Pak Gubernur bilang nggak usah lagi bilang Riau kaya, sepakat saya. Saya juga sepakat tuh yang kemarin Pak Gubernur bilang kalau 1.100 triliun 10% aja deh untuk Riau 100 triliun. Aman tuh kabupaten kota tuh dapat tambahan 1 triliun per kabupaten kota itu aman tuh. Sisanya ambillah provinsi misalnya. Kita tambahan 1 triliun saja udah nyawa tuh semuanya tuh kabupaten kota tuh. Daripada kita berharap ketidakpastian. Oke. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, sesi terkait dengan balik lagi topik diskusi kita Bu Bupati, bagaimana kemudian green leadership sebagai satu konsep kepemimpinan yang dipusatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin orkestrasi, walaupun tantangan ekonominya tadi nggak mudah ya, belum lagi tantangan untuk memoderasi dua kepentingan penting antara dunia usaha dan kelompok masyarakat yang basisnya beda tuh, jadi kadang-kadang sulit untuk menemukan titik damai ya. Tapi ketika itu dipimpin dengan semangat green leadership, saya pikir bisa menemukan jalan moderatnya gitu. Apa harapan dan harapan mungkin Bu Bupati terkait dengan bagaimana kemudian Siak ini betul-betul, dulu kita ingat ada mainstreaming kebijakan Siak hijau, lalu juga ditopang oleh peraturan Bupati dan sebagainya. Nah, ke depan apa harapannya baik itu kepada pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat supaya cita-cita untuk merehabilitasi, merestorasi, dan apapun namanya, meremediasi ini betul-betul nampak dan terasa nilai manfaat kesejahteraannya bagi masyarakat. Ya, kami sudah eksplisit menyebutkan visi misi kami adalah
mewujudkan Siak hebat, bermartabat, berkarakter budaya Melayu, berdaya saing, berbasis ekologi. Berbasis ekologi. Jadi itu kan disebutkan, kami Oke. sebutkan karena kami sadar bahwa dari 800.000 kilometer persegi luasan Kabupaten Siak, APL-nya itu hanya sekitar 23% saja. 20-30. Sisanya adalah HTI. Jadi Oke. mayoritas kawasan di Siak ini adalah HTI. HTI. Nah, lalu menyusul kawasan APL memang, tetapi di dalam APL itu ada HGU. Ada HGU, ada yang ada yang legal, lebih banyak yang ilegal, yang tidak memberikan dampak kepada kami gitu. Jadi kalimat cita-cita terkait green leadership bagi kami harapannya bukan simbolisme. Saya juga tidak ingin menjadi pemimpin yang si Afni itu pejuang lingkungan, si Afni itu orangnya green, si Afni ini bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah itu tadi, balik lagi keadilan ekologis. Silahkan HTI, silahkan HGU, apapun bentuknya, silahkan, tetapi tolong hadirkan kesetaraan dan kesejahteraan. Kesetaraan tidak mesti kami harus punya 1.000 hektar juga. Kesejahteraan tidak mesti kami rumahnya harus megah semua. Sejahtera bagi rakyat ketika mereka menanam cabai di lahan mereka tidak dikejar-kejar. Nanam sebatang sawit yang mereka yakin itu tanah nenek moyang mereka, misalnya tidak dikejar-kejar. Tapi saya tidak akan negosiasi kalau di lahan lindung dan konservasi. No debat lah kita di situ. Tapi kalau itu kawasan hutan produksi, saya tetap punya harapan agar visi misi kami ini juga didukung oleh seluruh perusahaan yang ada di Siak. Mari kita bertetangga yang baik. Mari kita membangun remediasi yang baik. Mari juga kita membuka lembaran baru. Mumpung bupatinya paham undang-undang kehutanan, paham undang-undang lingkungan hidup, dan bupatinya anak Siak asli. Saya menawarkan perdamaian, bukan permusuhan. Saya menawarkan kita resolusi konflik permanen yang membuat bisnisnya nanti akan aman dan nyaman di negeri istana. Tetapi juga membuat rakyat kami juga tidak melihat dengan penuh rasa marah kepada mereka. Karena kita akan bertetangga seumur hidup. Seumur hidup saya rasa, karena kita udah tua juga kan. Nggak mungkin kita tambah lagi usia 50 tahun sebanyak izin yang mereka dapatkan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga Dr. Afni, Bupati Kabupaten Siak Cendrawasih, atas waktu, perspektif, pandangan, dan langkah gagasan maju ke depan yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, mengakselerasi, dan memberikan exercise terhadap percepatan pembangunan di segala bidang. Pertumbuhan ekonominya naik, kesejahteraan masyarakat naik, dan yang paling penting adalah relasi antara perusahaan dan masyarakat sipil itu bisa dipertemukan dan menghasilkan kesejahteraan dan kesetaraan yang membuat iklim usaha dan iklim prestasi semakin baik di Kabupaten Siak. Terima kasih sahabat Green atas kebersamaan Anda di sesi spesial talk show kita kali ini bersama Ibu Dr. Afni Zulkifli, Bupati Kabupaten Siak Serindrapura. Kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya di spesial talk show. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.